Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu Guru yang terhormat, Bu Bini selaku warga kesiswaan, kemudian ada Bu Lina sebagai selaku bendahara, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini saya akan menyampaikan apa saja yang telah saya mendapatkan selama pendidikan di CGP di modul 1.1 sampai 1.4, yaitu di diseminasi budaya positif. Sambil berdiri ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa saya hanya sharing ilmu yang saya dapat. Ilmu yang saya dapat itu tidak lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya sekadar berbagi. Dan apabila nanti ilmu saya ternyata di bawah Bapak Ibu, harap maklum karena kita sama-sama belajar di sini. Yang pertama yaitu ini adalah bagian dari hasil nyata di modul 1.4. Jadi dalam setiap kegiatan CGP ini kami selalu diberikan tugas, dan tugas yang di modul 1.4 itu kita adalah salah satunya itu aksi nyata, yaitu bagaimana kita bisa mengimplementasikan ilmu yang kita dapat ke rekan-rekan kita, ke rekan-rekan sejawat. Baik, latar belakang yaitu yang pertama, budaya positif itu bertujuan untuk menciptakan iklim positif di sekolah. Jadi harapannya ketika kita memiliki budaya positif, itu kita akan menciptakan iklim yang positif juga di sekolah. Kemudian yang kedua, hal yang mendasari saya melakukannya adalah mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif dan membentuk keyakinan kelas. Jadi ada beberapa poin, yaitu yang pertama, terwujudnya karakter profil pemuda pelajar Pancasila, dan kemudian budaya positif dan membentuk keyakinan kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas berisi nilai kebajikan kelas. Kemudian yang berikutnya, dengan melibatkan siswa untuk membentuk keyakinan kelas, kita berharap mereka termotivasi secara intrinsik untuk sadar dan bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas, bukan dari keterpaksaan. Nah, kemudian tujuan dari aksi nyata yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang berikutnya, menciptakan disiplin positif pada murid melalui penerapan keyakinan kelas, mewujudkan suasana aman dan nyaman di kelas maupun di sekolah. Kemudian menciptakan karakter disiplin positif pada murid. Dan apa tolak ukurnya? Ada 2 poin sebagai tolak ukur, yaitu murid mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian murid mampu menjalankan kesepakatan yang dibuat, kemudian menjadi perubahan sikap positif pada siswa, guru maupun murid yang lain. Kemudian ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan, yaitu ada sekitar 7 poin, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, berikutnya motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu perubahan paradigma. Dalam KBBI, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Nah, lalu perubahan paradigma seperti apa yang kita inginkan? Jadi perubahan paradigma itu pembelajaran berpusat kepada murid. Kemudian yang kedua, penguatan kompetensi, kemudian pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila, dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan murid. Baik, tentu Bapak Ibu guru di sini semuanya pernah menjadi seorang murid. Ketika kita di sini sebagai posisi sebagai guru, tentu kita pernah menjadi seorang murid. Dan lalu selalu ada pengalaman berkesan dalam setiap proses pendidikan kita. Pasti Bapak Ibu pernah mengingat satu momen spesial dalam proses pendidikan, entah itu di SD, SMP, atau SLTA, atau tingkat atas. Jadi pengalaman apa yang membuat Anda rindu bersekolah dulu?
tidak perlu jawab, kalian Bapak Ibu renungkan bahwa kita selalu ketika menjadi guru pernah merasa menjadi murid. Pengalaman apa yang membuat Bapak Ibu selalu ketika bercerita dan bertemu dengan rekan-rekan kerja atau teman-teman sekolah itu pasti bercerita, dulu saya ini murid yang paling bandel. Pasti ada satu guru yang selalu ingat, entah karena perlakuan spesialnya dia terhadap kita, entah ada kata-kata bijak yang membekas sampai sekarang yang memotivasi kita sampai kita tumbuh bahkan menjadi sedewasa ini. Tentu ada sosok guru yang menjadi inspirasi kita. Contohnya saya pernah tidak pernah terpikirkan bakal menjadi guru sampai saat ini. Tapi suatu ketika momen saya menjadi guru, saya selalu ingat sosok yang dulu tidak pernah terlintas bakal menjadi inspirasi saya, bahwa beliau telah mengajarkan bahwa bagaimana cara mendidik yang baik menurut beliau, dan itu membekas kepada saya sampai saat ini. Kemudian peristiwa apa yang membuat Anda merasa berkembang dan belajar sebagai seorang pembelajar? Tentu guru, tidak hanya murid, guru selalu dituntut untuk belajar. Kita selalu dituntut untuk tidak stuck pada ilmu itu saja, tetapi harus berkembang untuk yang lebih dan lebih lagi. Karena ilmu selalu berjalan, tidak pernah stuck ilmu di situ saja. Ilmu selalu konsisten, selalu mengalami perkembangan. Kemudian siapa sosok guru yang menginspirasi Anda? Apa pengalaman yang berkesan bersama guru tersebut? Tentu selalu ada pengalaman berkesan, bahwa tanpa kita sadari bahwa kita juga selalu pernah memberikan kesan kepada murid, bahwa kita akan selalu diingat tentang perilaku kita sebagai guru, dan kita juga mengingat kesan guru kita terdahulu. Kemudian berikutnya, pernahkah Anda secara sadar atau tidak sadar menduplikasi atau mengadaptasi apa yang dilakukan oleh guru tersebut di kelas Anda yang Anda anggap Anda aja? Baik, selanjutnya dalam pembelajaran tentu ada kontrol dari guru selaku pengendali pembelajaran. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ini saya ilustrasikan secara singkat saja bahwa ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita seolah-olah bahwa guru adalah segalanya. Saya merasa dulu ketika saya menjadi seorang guru bahwa saya adalah pusat perhatian, bahwa ilmu itu one and only hanya dari saya, tidak ada sumber lain. Saya dulu merasa seperti itu, bahwa itu sebenarnya hanya ilusi. Apalagi di zaman yang sekarang, ilmu itu sebenarnya bukan hanya dari kita, banyak sumber-sumber yang lain yang bahkan kita sendiri tidak tahu namanya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bahwa semua penguatan positif, impact positif yang selalu kita berikan itu kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang efektif dan bermanfaat. Padahal tidak selamanya seperti itu. Tidak semua yang kita anggap baik menurut kita itu baik untuk mereka. Yang tiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dulu selalu dalam setiap tulisan saya selalu mengatakan di akhir paragraf, saya selalu meminta kritik dan positif yang membangun, yang konstruktif. Nah, ternyata tidak semua kritik itu bisa menguatkan karakter seseorang. Ada orang-orang yang tidak bisa dikritik, anti kritik, tapi tidak semua. Jadi itu ternyata ilusi. Apakah ilusi itu nyata atau tidak semua yang bisa tahu. Kemudian yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita selaku orang dewasa, tentu banyak yang di bawah kita, anak kita, ibu kita, selalu merasa kita bahwa dengan cara memaksa kita bisa meluruskan mereka.
Ternyata itu tidak selalu benar. Jadi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu ternyata dalam bukunya di Dr. William Grace itu hanya sebuah ilusi. Baik, selanjutnya yaitu perubahan paradigma. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi ketika Anda ingin mengubah seseorang, itu tidak bisa langsung. Di sini tertulis perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Jadi contoh, ketika di sekolah kita ada 100 anak terlambat dan kita katakan besok jangan terlambat, apakah besok semuanya tidak akan terlambat? Tentu tidak. Ada perubahan tapi sedikit. Dari 100 menjadi 95 yang tidak mendengarkan, 5 yang tidak terlambat. Makanya berlahan sedikit-sedikit. Tapi yang lebih penting ubahlah sikap atau perilaku Anda. Anda boleh menjadi contoh. Ketika Anda ingin anak tidak terlambat, maka usahakan Anda jangan terlambat. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Mengubah seseorang itu tidak semudah kita bicarakan. Kita semua di sini punya karakter. Pembawaan yang tidak bisa diubah. Saya dengan pembawaan saya, mungkin teman-teman dengan pembawaannya, itu tidak akan bisa berubah hanya dengan kita ceramahi, kita nasihati. Itu tidak mengubah seseorang. Mungkin dia berpikir ya, tetapi mengubah atau tidak itu tidak akan selalu berubah. Mungkin hanya sepersekian saja. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ketika Anda ingin berubah, coba berpandangan bahwa kita itu tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi ada orang-orang lain di sekitar kita. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ada realitas yang perlu kita ketahui bahwa hidup itu tidak melulu tentang diri Anda, bahwa ada juga orang-orang di sekitar Anda yang perlu kita perhatikan. Baik, selanjutnya yaitu tentang paradigma perubahan, stimulus respon dan teori kontrol. Ada beberapa hal yang bisa dijelaskan bahwa dalam realitanya kebutuhan kita sama, nyatanya kebutuhan kita berbeda-beda. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan, ya, tapi apakah sama? Belum tentu. Antara satu manusia dan manusia lain memiliki perbedaan kebutuhan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang tidak memiliki gambaran, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika Anda dan ditanya apa yang Anda lihat di depan, pasti sebagian menjawab bahwa pembicara di depan yang dilihat. Itu sebenarnya salah. Kenapa? Karena kita diajarkan bahwa dari kecil fokuslah ke depan apa yang ada di depan. Padahal di depan tidak hanya saya, ada hal yang lain yang bisa diperhatikan. Berikutnya, kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berpandangan seperti kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang benar, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika dia melakukan kesalahan, pasti ada tujuannya. Kenapa dia terlambat? Pasti ada alasan tertentu yang bisa menjadi perilaku tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Tidak bisa, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Dia benar kita bisa disuruh atasan, tapi apakah kita bisa mengerjakan atau enggak? Kehendak kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi sering kita ketika membujuk dan gagal selalu memakai daya terakhir dari pemaksaan. Ketika tidak bisa dinasihati, kita selalu memaksa. Maka dalam teori kontrol ada
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, dan yang terkontrol model berpikir menang-menang. Maksudnya kita tidak pernah memikirkan bagaimana win-win solution, solusi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kita kadang hanya berpikir untuk diri kita sendiri, tidak memikirkan untuk orang lain. Nah, baik, untuk disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Baik. Kemudian sebelumnya, mari kita tanyakan dulu ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit dan tidak nyaman. Kadang kita tuh melakukan sesuatu karena hanya untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan untuk melakukan sesuatu. Tentu yang saya sebutkan itu mungkin salah satu aspek yang membuat kita melakukan sesuatu, tidak bisa dipungkiri. Baik, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib. Ya, disiplin, tata tertib itu selalu seperti apa namanya? Saudara. Ya, dua yang tidak dipisahkan. Ketika kita bicara kedisiplinan, maka tata tertib lah yang acuan kita. Jadi kebanyakan orang menghubungkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan terhadap peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda, karena tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita menjadi Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Maaf kalau salah ya. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk berkeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah menguasai mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi tentu Bapak atau Ibu pernah melakukan sesuatu yang tidak disuruh orang lain. Mohon maaf ketika ada seorang yang ingin menyehatkan badannya, rajin melakukan lari pagi, melakukan olahraga keras, itu dia tidak disuruh, tapi dia melakukan secara disiplin, teratur. Kenapa? Karena dia sadar. Kesadaran itulah yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak ada orang yang ingin berolahraga sehat dengan dipaksa, ada yang dipaksa orang lain. Tetapi ketika dipaksa orang lain akan sangat berbeda dengan kesadaran diri sendiri.
Kalimat tersebut dikutip dalam pemikiran konsepsi keberadaan sikap merdeka di cetakan kelima oleh Dr. Dewata. Kemudian disiplin positif, standar pendidikan nasional mengungkapkan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Baik, manusia itu berperilaku, dan dalam mari kita tanyakan diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan karena adanya dorongan dari lingkungan, atau kita melakukan sesuatu untuk menghindari saat rasa sakit atau dari kenyamanan. Terkadang kita juga melakukan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dia dosen mengungkapkan bahwa terdapat 3 teori, yaitu tentang teori perilaku. Yang pertama, manusia berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan segala sesuatu untuk menghindari rasa tidak nyamannya atau hukumannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tentu kita sudah tidak asing dengan kata hukuman, konsekuensi, tetapi mungkin tidak banyak yang mendengar kata restitusi. Baik, dalam melakukan kegiatan kita selalu, ketika anak melakukan kesalahan, kita selalu memberikan hukuman. Disiplin seperti itu biasanya. Mohon maaf jika tidak terbaca, saya bisa bacakan bahwa hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Maksudnya konotasi yang negatif, bahwa tidak semua kesalahan harus dihukum. Jadi murid dengan hukuman, murid akan belajar menyembunyikan kesalahannya. Ketika ada peraturan dan pasti dihukum, ketika dia melakukan kesalahan, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti dia menyembunyikan dulu ke kesalahannya. Sedangkan konsekuensi, murid akan belajar akan taat peraturan. Kemudian restitusi adalah murid akan belajar memecahkan masalah. Kemudian dengan hukuman itu biasanya dibuat oleh guru atau pemegang kekuasaan. Jadi dia akan membuat peraturan yang ketika melakukan kesalahan anak akan dihukum. Tetapi ketika konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Sedangkan restitusi itu dibuat oleh murid itu sendiri dengan kesadarannya. Selama ini mungkin itu kita berkaca pada diri kita sendiri bahwa ketika kita membuat sebuah peraturan, mungkin kita belum pernah melibatkan anak pada peraturan tersebut, bahwa ketika kalian akan melakukan pelanggaran A, kalian akan mendapatkan konsekuensinya. Mereka cenderung menerima hasil dari kesepakatan. Baik, berikutnya yaitu saya singkat saja, yaitu negatif, netral, dan positif. Kalimat-kalimat yang menggunakan
konotasi selalu negatif. Kemudian ketika netral, lakukan apa yang saya katakan, dan positif itu kita mengevaluasi apakah hal itu sesungguhnya ingin kamu lakukan. Baik, bisa saya lanjutkan. Kemudian berikutnya yaitu hukuman memiliki makna atau citra yang negatif. Kita tidak pernah mendengar anak dihukum tetapi dengan konotasi positif. Ketika kata-kata hukuman berarti dia melakukan sesuatu pekerjaan yang mungkin dia tidak senangi. Sementara disiplin memiliki makna positif, namun masih terbagi dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi bersifat netral, sedangkan restitusi bersifat positif atau mengingat kepada murid. Dihukum dan penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar memiliki pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Maksudnya gimana? Bahwa kadang penghargaan itu tidak baik. Tapi perlu digarisbawahi di sini bahwa ketika kita berulang kali, jadi kegiatan yang berulang-ulang, misalnya dalam setiap kelas, siapa yang masuk pertama akan mendapatkan reward. Ketika berulang-ulang kali, itu akan menjadi persaingan. Tetapi ketika misalnya anak, kita tidak pernah menjanjikan dan anak mendapat reward setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya dan mereka tidak tahu, itu mungkin bisa berbeda. Itu pandangan saya. Mungkin nanti bisa ada teman-teman. Baik, ini adalah kebutuhan dasar. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kebutuhan akan merasa senang. Baik, untuk kebutuhan bertahan hidup, tentu semuanya bagaimana cara mempertahankan hidup. Tetapi mulai dari yang kedua, itu bisa kita telah bahwa kebutuhan untuk diterima. Terkadang siswa itu melakukan sesuatu yang dia tidak inginkan supaya diterima oleh kelompok kawan teman-temannya. Hanya untuk diterima. Kadang mereka berteman tetapi tidak menerima salah satu, tidak dijadikan temannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa seperti ini, dia tidak seperti kami, mereka seperti biasanya. Maka kadang dalam berteman mereka melakukan hal-hal yang mungkin sebenarnya mereka tidak inginkan hanya untuk diterima. Berikutnya, setelah diterima, biasanya mereka berteman berkelompok, pengakuan atas kemampuan. Mereka menunjukkan sesuatu yang ingin mereka tunjukkan bahwa saya bisa seperti ini. Jadi butuhnya pengakuan atas kemampuan dia. Berikutnya, kebutuhan akan pilihan. Karena kita tidak pernah memberi pilihan kepada murid, cuma iya atau tidak, itu bukan pilihan. Dan dia dipaksa untuk memilih jawaban yang dia. Jadi bagaimana caranya anak itu merasa bebas, merasa mempunyai pilihan. Yang kadang kita sendiri sebagai pendidik masih belum bisa melakukannya. Dan yang berikutnya, kebutuhan akan merasa senang. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan akan merasa senang. Bagaimana dia bisa bertahan di kelas dia tidak senang menyenangi pelajaran itu, tidak menyenangi guru itu. Bagaimana kita bisa membuat anak itu diterima di kelas kita bisa menghargai kemampuannya. Dan perlu diingat bahwa kemampuan setiap anak itu berbeda. Ketika saya mengajar matematika, saya memahami bahwa tidak akan semua anak itu bisa menghitung dengan sama cepatnya, sama benarnya. Kemudian
apa yang salah dengan kita. Jangan selalu kita menjudge bahwa apa yang salah dengan mereka. Kadang kita perlu berpikir bahwa kita adalah orang yang perlu introspeksi diri. Dan yang terakhir, kebutuhan anak bahasa senang. Kita perlu merangkul diri kita supaya tetap merasa bahagia bersekolah di sini, masuk ke kelas kita. Baik, restitusi sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda akan lakukan? Pertama, menunjukkan kesalahannya dengan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bahwa bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Yang keempat, bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya kalian tidak melakukan. Dan terakhir, mengkritik dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan yang saya sebutkan di atas, mungkin Anda akan membuat murid merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaan sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid melakukan hal tersebut? Saya ulangi bahwa pada kalimat-kalimat yang saya sebutkan tadi, bahwa di situ kita menitik beratkan pada kesalahan mereka. Selalu kita ulang kesalahanmu. Seharusnya kita tidak berkaca pada kesalahan saja, tapi solusinya bagaimana. Jadi ketika anak salah, ya pasti salah, namun tidak bisa disalahkan, tetapi bagaimana solusi supaya anak tidak mengulanginya lagi. Apakah hukuman? Jawabannya itu pilihan terakhir. Ingat, hukuman itu pilihan terakhir. Nah, kemudian kita sebagai pendidik itu memiliki posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol menurut Pak Rahim. Ini saya rangkum menjadi: pertama yaitu penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga keempat memantau, yang kelima manajer. Di mana posisi kita ketika kita menyalahkan seorang murid? Apakah hanya menyalahkan berarti kita masuk ke penghukum yang tahunya hanya benar salah? Ketika benar berarti kamu melakukan kesalahan dan kamu harus melakukan sesuatu, atau membuat merasa bersalah? Yang dengan kalimat guru itu seolah murid itu selalu dicap anak yang nakal, selalu, padahal tidak setiap hari dia salah. Kemudian, apakah kita ketika menjadi seorang menjadi seorang teman, berbicara selayaknya teman, bagaimana kita bisa mengobrol dengan dia dan dia bisa mencurahkan kenapa sih dia seperti itu? Bahwa bayangkan ketika 2 orang teman berbicara, apakah ada yang ditutup-tutupi? Akan mantap akan lebih terbuka ketika murid berbicara dengan teman dibanding murid berbicara dengan guru. Kemudian pemantau adalah hanya sekedar memantau, melihat saja. Sedangkan manajer adalah orang yang seperti kita dengan manajer, kita dengan atasan. Jadi kita diberi tanggung jawab untuk mengevaluasi diri kita sampai ketemu solusinya. Itu adalah seorang manajer. Baik. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkahnya yaitu dalam segitiga restitusi, saya ulangi, kita menjalankan dialog antara murid dengan kita, sehingga dalam dialog tersebut kita bisa menemukan suatu solusi untuk anak. Ingat, win-win solution, bukan win and loss. Bagaimana masalah terpecahkan, tetapi kedua belah pihak mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan keduanya. Tapi Pak, anak kan melakukan kesalahan, masa mendapatkan win solution?
Itu yang selalu menjadikan kita. Anak melakukan kesalahan, tapi kenapa mendapatkan solusi yang menguntungkan buat dia? Sekarang coba kita bayangkan, apakah kita menghukum anak itu karena kesalahannya, atau kita ingin anak itu berubah supaya tidak melakukan kesalahan yang sama? Ingat, jadi kadang kita perlu menghukum, perlu jelas aturan itu kalau perlu ada. Hidup itu tanpa aturan akan hancur. Kita hidup kan selalu diatur ya. Tapi dalam berpendidikan kita dengan murid, kita perlu melakukan mediasi atau mencari solusi agar setiap kegiatan yang kita lakukan dengan siswa itu mendapatkan manfaat. Ingat, kita di depannya adalah dengan bertemu dengan zaman era digital yang sangat cepat. Walaupun tempat kita mungkin bahasanya tertinggal, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika nanti akses internet di sekolah kita sudah lancar, sudah maju, kita bisa tertinggal oleh murid kita sendiri. Kita sebagai guru harus selalu berinovasi. Bagaimana kita bisa ingat, guru itu sebagai, ingat kata Bapak kemarin bahwa kalau cuma sekedar mengajar, semua orang bisa, semua orang punya ilmu untuk diajarkan. Tetapi untuk membuat seseorang menjadi siswa yang berkarakter, menjadi pendidik, itu tidak semuanya bisa. Bagaimana kita menanamkan robot itu jauh lebih pintar dari kita. Ada jauh di internet semuanya ada. Tapi dengan apakah anak dengan belajar internet menjadi anak yang berperilaku baik? Bisa kita lihat setelah pandemi, ingat ketika pandemi 2020 ya, sampai 2020 hampir 2 tahun, dengan anak yang belajar secara online, itu karakternya sangat hancur. Dimanapun, tidak hanya di sini, mereka tidak bisa. Ketika pertama kali mereka tidak hanya di sini, tapi dimanapun itu keluarnya sama tentang karakter anak. Bahwa anak pola hidupnya berubah, anak perilakunya berubah ketika masuk ke sekolah, tidak bisa disiplin. Jadi dengan pembelajaran kita harapkan kita bisa pelan-pelan, ingat pelan-pelan, tidak bisa membalikkan hidup dengan cepat, pelan-pelan. Makanya proyek ini jangka panjang supaya kembali karakter yang seperti Prof Pancasila. Baik, itu saja yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada ini ditanggapan atau pertanyaan? Silakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, pertanyaan yang saya sampaikan. Itu saya tertarik dengan materi tentang disiplin positif tadi. Sebelumnya bisa Bapak nanti koreksi saya, pertanyaan saya kalau misalnya berbeda dengan yang tadi Bapak katakan. Tadi Bapak membahas terkait dengan disiplin positif yang mengaitkan dengan tata tertib sekolah. Nah, kalau untuk budaya positifnya untuk hubungan dan lain-lain, mungkin itu biasanya saya menerapkan kata hubungan itu memang di sekolah itu pembinaan. Nah, jadi bukan kata hubungan. Jadi pertanyaan saya Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa untuk disiplin positif itu
itu tidak mengacu pada tata tertib sekolah. Pertanyaan saya, kalau misalnya memang tadi Bapak memaparkan bahwa tidak mengacu pada tata tertib sekolah, apakah ada solusi yang lain untuk mengacu sehingga budaya disiplin positif ini bisa diterapkan di sekolah? Mungkin itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan lain? Jika belum ada, mungkin bisa saya jawab pertanyaan dari ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Sangat baik sekali ya. Yang pertama, untuk Bapak tadi tidak mengacu pada tata tertib sekolah itu ya. Yang pertama, tadi saya tidak mengatakan bahwa itu tidak mengacu, tetapi saya mengatakan bahwa ketika kita melakukan evaluasi pada peserta didik, kita seyogyanya itu ketika membuat peraturan itu mungkin bisa dengan keterlibatan murid atau peserta didik, bahwa jika misalnya mereka melakukan sesuatu yang di luar kesepakatan itu adalah antara kedua belah pihak. Ketika kita melakukan kesepakatan atau peraturan, itu mungkin niatnya kita baik, kita ingin menertibkan anak-anak supaya tidak di luar kontrol kita. Bagaimana anak itu bisa tertib, bisa merasa ingat aturan itu agar semuanya merasa aman dan nyaman. Seperti itu harapannya kan. Ketika kita semuanya merasa aman dan nyaman, tentu pembelajaran itu harapannya akan menjadi lebih baik. Tapi ketika ada oknum dari siswa yang melakukan hal-hal yang di luar batas, itu mendapatkan hukuman. Bagaimana dalam memberikan hukuman, kita mungkin bisa melakukan betul pembinaan kayak seperti itu, tidak langsung menghukum. Perlu kita biasakan bahwa kata-kata itu yang terucap dalam kita itu bisa membekas di anak, bahwa kata pembinaan itu lebih baik terdengar dibanding dengan kata hukuman. Ya pun, walaupun penerapannya kurang lebih, tetapi dengan bahasa yang baik maka akan lebih baik pula terdengar atau disampaikan. Misalnya kenapa si A dapat pembinaan dari Pak B, misalnya seperti itu kesannya baik, maksudnya itu lebih terdengar misalnya bahwa anak itu akan dibina itu harapannya kan ke positif. Sedangkan ketika mendapat hukuman itu jelas bahwa anak itu hanya melakukan kegiatan yang dia tidak senangi. Hukuman itu tidak menyenangkan loh. Kita tidak pernah senang dengan hukuman kita sendiri ya. Ketika kita dihukum pasti itu tidak menyenangkan. Tetapi ketika kita mendapat pembinaan dari atasan kita, itu seolah-olah akan memberikan solusi, bahwa pembinaan itu selalu menghasilkan input dan output yang baik. Begitu. Jadi dalam tata tertib, alangkah baiknya mungkin kata hukuman nanti bisa dijadikan kata pembinaan. Itu maaf, itu saya tidak bermaksud untuk mengubah atau menolak sesuatu yang ada di sekolah ini. Saya hanya menyampaikan sebagai pribadi, ilmu saya yang saya dapat. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan di depan ini benar, mutlak benar, atau salah. Tapi saya ambil dari untuk setiap definisi itu dari para orang, dari buku dan dari para penemu. Tetapi ingat, teori itu bisa salah ketika ada teori lain yang membantah dan membuktikannya. Baik, terima kasih. Mungkin tidak sepenuhnya bisa menjawab pertanyaan dari buku ini, tapi saya harap itu bisa silakan Pak Teguh.
mungkin saya saja menjadi tentang pertanyaan dari Bu ini. Bahwasanya mungkin konsekuensi dari ataupun dari aturan itu ada sebuah hukuman. Cuma mungkin hukuman itu harus kembali menjadi sebuah pembinaan. Nah, proses pembinaan itu yang sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, yaitu dalam bentuk posisi kontrol dan restitusi sebagai solusi. Restitusi adalah proses pembinaan yang menggunakan dialog antara guru dengan siswa. Diharapkan nanti dengan proses dialog itu muncul ide-ide impresif, artinya ide dari dalam diri dia untuk merubah, untuk memunculkan cara yang diyakini sebuah hal yang benar berdasarkan keyakinan yang ada, dan itu muncul dari dirinya, dari diri tersebut. Itu maksudnya. Tapi penggunaannya dengan restitusi. Kemudian dulu sebagai kontrol memilih, bisa menggunakan pemantau atau manajer. Kiranya dengan manajer berhasil, ya artinya semacam berjanji, ya. Artinya janji, contoh mungkin dengan keyakinan, contoh terlambat. Dia meyakini bahwasanya terlambat itu adalah sebuah keyakinan negatif, dan keyakinan positifnya yaitu datang tepat waktu. Nah, ketika dia diskusi dengan sebuah pertanyaan, keyakinan apa yang terlanggar, bahwasanya dia jawab keyakinan datang tepat waktu. Maka sebagai lantas bagaimana solusinya? Maka siswa itu saya akan tidak akan datang terlambat lagi, dan saya akan datang tepat waktu. Itu sebuah proses. Nah, cuma kan kalau kita lihat sekarang pembinaannya yang bagaimana? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Di dalam diseminasi ini menawarkan yaitu dengan penyelesaian dengan restitusi. Salah satunya itu segitiga restitusi. Nah, kemudian guru bukan sebagai penghukum, atau kenapa dengan restitusi tadi murid dia tidak akan merasa bersalah. Perasaan batin dan psikologisnya merasa nyaman, seperti itu. Tapi kalau mungkin bahasa saja, mungkin maksudnya pembinaannya, tapi prosesnya dengan apa? Nah, itu maksudnya yang saya ingin sampaikan. Nah, pembinaan itu dengan proses apa? Dengan proses restitusi atau dengan proses mana? Prosesnya dengan proses restitusi, setelah perubahan yang terjadi dari anak itu dimasukkan atau muncul dari dalam diri sendiri, yaitu perubahan secara intrinsik, bukan perubahan yang ekstrinsik. Sehingga dengan itu murid menyadari bahwasanya dia merasa bersalah, dan kedepannya dapat berubah dirinya menjadi lebih baik. Dan guru memposisikan diri sebagai posisi pemantau. Itu solusi terakhir. Tapi seharusnya sebagai posisi manajer, kalaupun tidak bisa, ya itu untuk pemantau. Dipantau terus siswa tersebut sampai dia betul mengalami perubahan dari diri sendiri, tidak dari orang lain atau dengan paksaan orang lain. Mungkin saja yang saya sampaikan. Terlebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tanggapannya dari Pak Teguh, itu sangat luar biasa sekali ya tanggapan dari beliau.
Silakan Pak. Silakan. Jawab dari cuma ini entah masukan atau apa. Ada beberapa pengalaman yang saya sering temukan di lapangan. Terutama kalau di rumah Pak, ada pasti. Jadi pengalaman dari anak-anak itu saya lebih banyak menemukan sama anak sendiri. Bagaimana pengalaman saya di rumah, saya bisa mengalami di sekolah. Jadi saya belajar di rumah itu kalau ada kayak gini, kita seperti di rumah gitu ya. Saya tiga video udah itu kan udah susah kayaknya sampai satu ketiga di mana saya itu dapat ada namanya itu kalau dokter itu ada istilah itu baby blues ya. Ketika kalau ibu sudah itu merawat anak-anaknya itu kita sudah mulai masuk level itu dari dulu, jadi sudah anak-anak itu sudah mau apa yang sesuai lah gitu kan. Itu juga saya mulai belajar bagaimana sih mengendalikan istri atau anak-anak supaya akur. Akhirnya ada beberapa metode yang saya pakai dari pengalaman orang lain. Kita perlu ada namanya tagline. Mungkin kalau dari sebelumnya ya, ada namanya tagline yang perlu kita tanam ke diri kita sendiri sebagai seorang guru. Kalau apa juga bukan guru yang ini kita belajar sama mereka juga. Nah itu yang saya tanamkan saya dan istri saya untuk merawat ini. Jadi kami di rumah itu merawat anak dengan bahagia. Wah itu akhirnya. Karena anak saya dulu pada Pak di rumah itu. Jadi alhamdulillah dari istri saya itu yang sudah tadinya kena sindrom baby blues sudah tidak sama anak-anaknya tapi itu juga. Nah itu saya kalau belajar saya melihat perilaku ternyata psikologi kita pribadi itu untuk mengubah seseorang itu perlu. Apa sih tujuan kita kalau kita sama anak-anak jelas nih kita ingin anak kita yang diri kita itu lebih baik lagi. Nah itu saya coba terapin di sini bagaimana saya tidak juga meskipun juga tidak baik juga sebagai orang guru. Saya coba pelan dari saya itu berubah. Itu sama sekali mengajar dengan bahagia. Jadi saya kalau masuk itu kadang-kadang tidak bahas materi lagi. Jadi saya kalau masuk itu saya cerita aja di dalam tentang kehidupan masa depan. Saya ternyata itu di dalam itu menghayal lagi. Bercerita tentang apa sih sebenarnya kalau jadi seorang bapak itu kayak apa. Jadi kebanyakan dialog lah. Karena kalau saya masuk itu saya sudah dulu bersiswa saya. Ini saya belajar apa tidak? Kadang-kadang saya masuk itu ada yang sudah tinggal main bola, ada yang panggil apa, akhirnya berangkat. Nah, jadi saya kalau masuk itu banyak belajar. Saya lebih senang tuh banyak tentang pada dia. Apa sih tadi kita debat ibaratnya ngomongnya tentang kehidupan setelah sekolah. Ini perlu tentu benar juga gitu. Cuma ada beberapa yang saya analis sesuatu ini perlu ada kebanyakan. Kalau di video aja di TAP, kalau dari TAP 2 anak dua kita, alhamdulillah itu dibikin beberapa. Nah untuk di TAP 1, nah itu saya mulai menjaga itu materinya nggak ada sama sekali. Saya hanya datang untuk cerita bagaimana seorang ayah, orang ibu, orang kakak, dan orang siswa itu bagaimana. Nah kadang-kadang itu tidak pernah tahu siapa sendiri dia sebetulnya. Itu pertama saya dulu mereka banyak siswa itu tidak sadar Pak. Jadi siswa berbicara sendiri. Motivasi sekolah itu tidak ada sebenarnya. Nah itu makanya saya kalau masuk ke orang bahasa orang pelajaran. Paling kalau mau ujian, mereka itu soal itu. Nanti soal ini nanti yang keluar. Saya juga karena dari mapping saya sudah ngasih dia itu sudah memakai tentang senjata ini. Jangan terasik ya. Jadi
lebih ditingkatkan. Nah, makanya kemarin saya kemudian juga ke Pak Minat tadi coba untuk mendekatkan kelasnya ke ruang guru. Nah, itu sebagai cara psikologi saja supaya adik-adik ini siswa ini bisa sedikit merasa mengenai nilai kita. Artinya saya harapkan mereka ada perhatian. Nah, itu cuma bermain psikologi aja pakai itu tadi. Jadi benar adanya itu materi itu siapa aja bisa. Nah, tapi kalau kita mengarahkan siswa dan kadang-kadang kita susah. Nah, makanya saya nanti kalau ikut acara kayak gini banyak hal-hal baru kita dapat. Ada juga kemarin juga banyak sekali juga saya dapat ilmunya. Ya udah saya kalau dapat sesuatu saya baru anak saya itu saya baru semua. Perubahannya kayak apa baru bawa. Nah, makanya kalau di sini tuh kalau ada siswa datang itu dan saya hukum Pak. Saya cuma perubahannya Pancasila aja. Itu nadanya dan saya hukum cuma kalau mampu baca dulu Pancasila. Nah, ini saya lihat juga ternyata ini positif juga yang ini pakai dulu sama Pak ternyata yang saya lakukan juga ternyata positif apa yang kita lakukan juga. Ternyata kita tidak harus berbicara tentang materi ternyata. Kita tidak harus dalam kelas diskusi tentang mata dan apa yang kita berikan. Nah, makanya saya sekarang kalau di siswa itu kalau sudah tidak siap itu belajar, ya saya tetap cerita aja tentang masa depan supaya anak-anak itu dan cuma bilang kita mau menyampaikan kita dulu. Nah, mungkin ini aja tadi sharingnya. Ini bukan berarti benar ya, itu cuma pengalaman aja apa yang kita dulu namanya di sini. Itu aja Pak. Baik, terima kasih dari anggapannya dari Pak Ilham, sangat jelas sekali ya. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang baik bangsa kita yang sudah berkeluarga dahulu, mungkin nanti jadi mendapatkan pasangan terbaik ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya kira cukup ya dari teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dan masukan dari teman-teman semuanya bermanfaat untuk kita semua. Semoga yang mendengarkan dan memberikan materi bisa dapat terus. Kita sharing ilmu di sini. Saya tidak merasa menggurui Bapak Ibu guru karena Bapak Ibu guru saya paham ilmunya lebih, tapi hanya kebetulan saya yang dapat terlebih dahulu dengan materi dulu. Jadi kita saling berbagi. Kita di sini tidak saling menggurui, tidak saling menyalahkan bahwa yang selama ini Bapak Ibu lakukan itu salah. Saya tidak mengatakan seperti itu, bahwa apa yang selama ini kita lakukan bahwa itu mutlak salah, mutlak benar, itu tidak ada. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Saya menyampaikan bahwa kita tidak bisa mengubah karakter seseorang itu sekedar biarpun anak kita sendiri, kita tidak bisa mengubahnya. Kita hanya bisa perlahan-lahan membimbing perlahan secara perlahan-lahan bertahap untuk kedepannya dengan harapan yang lebih baik. Ujungnya selalu berharap lebih baik, karena di akhir itu kita selalu kembali lagi kepada yang kuasa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sebelum bubar bisa foto bersama. Setelah itu ada sedikit kudapan. Ya, di foto dulu. Ini yang terlambat, dulu.